Oke, ya. Yuk, ketua kelas siapkan kelasnya. Sa'idu wasalimu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga jami'an. Oke, siapa yang tidak hadir di kelasnya? Adit sama Ridho. Kenapa mereka? Oh, sakit ya. Berarti kita doakan supaya mereka cepat sembuh. Ya, oke. Ridho sama Rizky Aditya. Oke. Nah, udah siap belajar kimia? Semangat ya, semangat belajar kimia. Walaupun kita jamnya sudah jam mau siang, tapi tetap semangat untuk belajar kimia. Oke, materi kita pada kali ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laju. Ya, seperti yang kalian lihat di depan. Nah, sebelum kita belajar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, Ibu ingin menanyakan dulu materi kita sebelumnya, yaitu tentang teori tumbukan. Siapa yang masih ingat tentang teori tumbukan? Ya, masih ingat ya? Oke, masih. Syarat tumbukan efektif itu apa? Coba. Siapa yang bisa memberikan pendapat apa itu syarat tumbukan efektif? Apa? Aziza, apa syarat tumbukan efektif? Tumbukan molekul harus tepat sasaran. Tumbukan molekul harus tepat sasaran. Lalu apa lagi? Apa, Lutfia? Ya. Energi pengaktifan yang cukup. Energi pengaktifan yang cukup. Oke, benar ya jawabannya. Ada dua syarat tumbukan efektif. Yang pertama, tumbukan molekul harus tepat sasaran. Lalu kedua, energi pengaktifan yang cukup. Nah, kalau sudah seperti ini akan terjadi reaksi. Reaksi apa? Kimia. Ya, akan terjadi reaksi kimia. Oke, belum Ibu ke bawah kan ya? Nah, ini yang Ibu tanyakan tadi. Teori tumbukan. Nah, bisa dilihat di gambarnya. Kalau tumbukannya tidak efektif, maka tidak terjadi reaksi kimia. Oke. Nah, reaksi kimia ini akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, kalau misalnya faktornya ini kalau faktor ini mempengaruhi, maka reaksi kimia ada yang berjalan cepat, ada yang berjalan lambat. Oke. Coba perhatikan, ada gambar di depan. Gambar apa ini? Kayu. Nah, kalau misalnya kita mengadakan kegiatan kemah, pasti ada kegiatan apa tuh yang ditunggu-tunggu? Api unggun, ya kan? Nah, biasanya kayu yang mana sih yang kita gunakan untuk menghidupkan api unggun? Yang sudah dipotong-potong. Kenapa? Ya, karena besarnya kayu itu mempengaruhi laju reaksi pembakaran. Nah, apa pengaruhnya? Makanya kita belajar nanti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke. Nah, perhatikan lagi nih. Kalau misalnya kita masak daging atau mama kita masak daging, biasanya tuh dipotong-potong terlebih dahulu. Benar? Kira-kira kenapa dipotong terlebih dahulu? Supaya cepat masak. Nah, kalau di gambar di samping ini, gambar apa? Pernah minum? Mana yang cepat? Ya, bisa redoxon, bisa vitamin ya CDR, terserah, banyak mereknya. Nah, kalau ini mana yang cepat bereaksi? Di air panas kah atau di air dingin? Air panas. Ada yang jawabnya air dingin, ya kan? Nah, supaya Ananda tahu jawaban dari kedua permasalahan yang telah Ibu tampilkan ini, Ananda akan melakukan eksperimen mengenai luas permukaan dan konsentrasi.
Nah, sebelum Ananda melakukan eksperimen, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, supaya nanti Ananda langsung paham, oh ini maksudnya faktor-faktor pengaruh laju reaksi. Oke, yang pertama, peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan melalui percobaan dan diskusi kelompok dengan tepat. Nah, jadi nanti Ananda semua menganalisis faktor-faktor pengaruh laju reaksi berdasarkan percobaan yang Ananda lakukan. Ya. Lalu peserta didik dapat mempresentasikan hasil percobaan dan diskusi kelompok tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan terampil dan komunikatif, sehingga peserta didik dapat membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, menumbuhkan rasa ingin tahu, santun, dan bekerja sama. Jadi, setelah kalian melakukan percobaan, kalian mempresentasikan hasil diskusi dan percobaannya di depan kelas. Ya. Nah, setelah kalian melakukan percobaan, sebelum melakukan presentasi, itu alat dan bahannya harus dicuci terlebih dahulu, karena itu akan Ibu nilai. Ya, Ibu nilai kebersihannya. Dan selama praktikum, bagaimana kalian menggunakan alat dan bahannya. Nah, lalu apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi? Mari simak video berikut ini. Nah, coba ditonton videonya. Ini videonya. Laju reaksi ini dapat dipercepat dengan beberapa faktor, yaitu luas permukaan, suhu, konsentrasi, dan pengaruh zat katalis. Kita akan membahas semuanya satu persatu, ya. Faktor pertama, luas permukaan. Jika kita lakukan percobaan dengan 3 gelas berisi air, ketiga gelas ini akan kita masukkan gula merah dengan bentuk dan ukuran yang berbeda. Gelas A kita masukkan gula merah utuh berbentuk balok. Kemudian air pada gelas B juga kita campur dengan gula merah berbentuk butiran. Dan terakhir gelas C kita masukkan gula merah kepingan berbentuk persegi panjang. Menurut teman-teman, gula merah manakah yang lebih cepat larut? Pada gelas A, B, atau C? Ternyata hasilnya gula merah berbentuk butiran pada gelas B lebih cepat larut dibanding gula merah berbentuk lain. Jadi, bagaimanakah pengaruh ukuran kepingan zat padat terhadap laju reaksi? Faktor kedua yaitu suhu. Bisa kita amati dengan contoh berikut ini. Dua panci A dan B berisi air yang berbeda. Panci A berisi air yang dipanaskan dan panci B berisi air biasa. Kedua air pada panci sama-sama kita campurkan dengan gula. Nah, dengan kondisi ini, menurut teman-teman, gula pada panci manakah yang lebih cepat larut? Ya benar, gula yang kita masukkan pada panci A berisi air panas akan lebih cepat larut. Bagaimanakah hubungan antara suhu dengan laju reaksi? Ide mempengaruhi laju reaksi adalah konsentrasi. Untuk melihat pengaruh keduanya, mari kita perhatikan labu elemen A dan B berikut. Keduanya berisi asam klorida dengan konsentrasi larutan berbeda. Labu elemen A memiliki konsentrasi 0,5 molaritas, sedangkan B 1 molaritas. Nah, menurut teman-teman, manakah yang lebih cepat bereaksi antara labu elemen A atau B? Untuk menjawabnya, kita perlu ingat kembali bahwa reaksi kimia terjadi jika partikelnya saling bertumbukan. Semakin besar konsentrasi, maka semakin banyak partikel zat yang bereaksi. Akibatnya, kemungkinan tumbukan antar partikel akan banyak terjadi dan laju reaksi. Oke teman-teman, kita lanjut faktor yang keempat, yaitu katalis. Nah, tahukah teman-teman, saat kita makan nasi, karbohidrat yang ada pada nasi akan dicerna di lambung dengan bantuan enzim maltase dan air, sehingga memecah maltosa menjadi glukosa. Enzim maltase inilah yang menjadi katalis pada proses pencernaan kita. Jadi, apa itu katalis? Katalis merupakan suatu zat yang dapat mempercepat laju reaksi kimia pada suhu tertentu, tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu sendiri, sehingga pada akhir reaksi zat tersebut dapat diperoleh kembali. Katalis ini akan mempercepat laju reaksi dengan cara mengurangi energi aktivasi. Oke. Nah, jadi kita akan melakukan praktikum
mengenai bagaimana hubungan dari faktor-faktor tadi terhadap laju reaksi, ya kan? Nah, bisa kita mulai praktikum ya? Nah, sebelum kita melakukan praktikum, Ibu akan membagikan LKPD masing-masing kelompok. Sudah duduk berkelompok bukan? Oke, dibaca dulu LKPD-nya per kelompok. Ini ada LKPD sama modul. Dibaca. Nanti lakukan praktikumnya sesuai dengan petunjuk di LKPD. Ya, ini ada LKPD sama modul. Dibaca, Ibu kasih waktu 5 menit. Ada yang ingin ditanyakan dari LKPD-nya? Cara buat grafiknya sesuai dengan ini, misalnya konsentrasi HCl. Konsentrasi HCl-nya berapa? HCl-nya ada 0,5, ada 1, ada 2. Nah, per satuan waktunya. Berarti kalau 0,5 berapa waktu yang dibutuhkan? Ya, grafik. Iya, grafik biasa. Hah? Ini nanti jawab juga. Ada pertanyaan? Iya, ini nanti dijawab. Tapi kita lakukan praktikum dulu. Ya, KPD yang situ. Ada pertanyaan? Ayo, daging apa? Biasanya daging apa? Ya, bisa daging kerbau, bisa daging sapi. Yang penting tidak daging ayam. Ya kan, kalau daging ayam nggak kayak gitu warnanya. Ya, nanti ini kita kerjakan, tapi kita ngerjain praktikum dulu. Berarti ini nanti. Iya, nanti. Yang grafiknya paham ya? Nah, itu modul. Jadi, modul itu kalian gunakan untuk membuat kesimpulan nanti berdasarkan teori yang ada di modul itu. Kan tadi kalian membuat kesimpulan sebelumnya berdasarkan percobaan, ya kan? Nah, di kesimpulan terakhir itu kalian berdasarkan teori yang ada dalam modul. Benar nggak? Faktor ini mempengaruhi laju reaksi. Bagaimana faktor ini mempengaruhi laju reaksi? Seperti itu. Jadi makanya Ibu bagikan modulnya. Oke, sudah 5 menit. Oke, sudah tahu apa aja alat-alat yang mau diambil?
Ya, masing-masing dari kelompoknya satu orang untuk mengambil alatnya. Alat dan bahan. Ya, pakai sarung tangannya ya. Karena bahan yang kita gunakan ini berbahaya, ada HCl 2 molar. Ya, Riki pasang itunya. Muat Ki sarung tangannya. Kalau nggak muat ibu nggak bisa, karena ini size-nya sama semua. Jadi dimuat-muatkan aja. Oke, dipakai maskernya dulu. Satu, dua, tiga, empat, lima. 1, 2, 3, 4, 5. Satu, dua, tiga, empat. Bukan kasih tangan yang besaran aja. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, kan kalau bahannya berbahaya itu kita nggak kurang satu. Kan kita belajar kemarin waktu kelas 1 nggak boleh dihirup ya. Nah, berlebih. Dah. Ya, dipakai. Ya, oke, coba diambil alat dan bahannya. Alatnya aja dulu. Ya. Nah, elemennya masing-masing 3. Ya, oke. Ini spatulanya belum? Enggak. Ini mana gelas ini satu lagi? Bawa sini gelasnya yang Alberto yang ini. Gelas ini. Enggak. Ini ya, Bu? Iya. Ini nanti pas diambil di sini aja. Iya. Berapa? Satu ini. Ini tabung reaksinya. Tabung reaksinya diambil ini. Mana kelompoknya lagi? Ya, 1. Ini Zaki, kelompok Zaki ini belum. Percobaan apa yang pertama akan kita lakukan? Ini satu lagi. Konsentrasi. Nah, udah disiapkan bahannya. Ini soda kuenya nih. Masing-masing. Ada soda kue kan? Ini.
Ya, kan ada spatula tadi diambil kan? Ya, itu enggak kan, Bu? Ini nanti percobaan kedua. Ini kelompok Alberto bahannya. Ini gelas ini bawa ke sini lagi. Oh iya, Bu. Oke, masing-masing kelompok satu orang bawa ke depan. Satu kelompok per kelompok satu orang ke depan, coba ini ngambil bahannya. Pakai gelas ukur. Kelompok Zaki dulu ya. Nih gelas ukurnya. Berapa dimintanya? Berapa dimintanya HCl 0,5-nya? Coba diambil. Nah, coba diukur 25 mili. Nih, masukkan dalam sini. Berapa? 5 mili. Ya. Hati-hati masukkannya. Pusing. Tinggi dia. Kalau berlebih ambil pakai pipet tetes. Ya, kelompok Alberto berlebih. Nah, masukkan pipet tetes. Alberto, bawa itu gelas ukurnya. Bos bung sini, Bu. Ya, bang ke situ. Ditelang ke situ. Pakai, Bu. Coba bagaimana batas pasnya? Sudah bisikin ya? Batas bawah. Tambah lagi, tambah. Ya, sini. Sedikit pelan-pelan. Batas bawah. Cengkungnya tuh di bawah ya. Ini yang 1 molar ya. Nah, itu 0,5 molar. Ya, kelompok Fadel. Oh. Udah. Ayo, Bu. Udah, masukkan ke LMR pertama. Coba baca tunjuk praktikumnya. Dikit lagi, dia batas garisnya tuh cekungan bawahnya. Ya, mana itunya? Kayak pipet tetesnya. Itu tandai ya, itu 2 molar. Ini 1 molar ya. Nah, ini 2 molar. Coba masukkan. Enggak pakai dituang. Hati-hati. Dituang sampai 25 mili, benar? Sudah? Ya, oke. Hati ambil 0,5. Iya, sampai 25 mili. Sesuai petunjuknya. Kalau berlebih berarti ya batas bawah. Ya, udah tuh. Nah. Yuk kelompok, ditandain ya, ditandain. Hah? Iya, yang cekungan bawah. Hah? Iya 0,5. Tandain 0,5-nya. Pakai kertas, ambil kertas, letakkan di bawahnya nih 0,5. Lakukan dengan HCl berikutnya. Ya, sudah. Lakukan dengan HCl berikutnya, dikasih tanda ya. Dikasih tanda. Untuk labu LMR ini berapa, yang berapa, labu LMR ini yang berapa, sesuai dengan petunjuknya. Apa? Iya, langsung mulai aja. Iya, dipindahkan ke situ sesuai dengan petunjuknya.
Ini yang tadi udah ditandain berapa? 1 molar. Ya, langsung saja. Pakai stopwatchnya, jangan lupa. Ya, nggak apa-apa. Pakai stopwatchnya. Ya, dihitung dari ketika diapain? Dihitung ketika pas mau masuk sampai dia mengembang, selesai ngembangnya. Dihitung detiknya. Ya, 1 sendok masukkan ke dalam itu. 1 spatula. Dibuka itunya. Kalau bukain. Kerjasama. Ya. Oke. Dah. Ditandain ya? Udah? Nggak usah dicuci. Langsung aja, kan sama zatnya. Ini satu lagi, yang 2 molar. Ini 0,5. Ini 0,5. Ini 0,5. Ayo. Ini 0,5. Ini 1, ini 0,5. Ditandain di bawahnya. Di sini 0,5, 0,1 pakai kertas saja diletakkan, disepitkan di bawahnya. Ambil lagi untuk yang satu lagi. Ini apa nih? Ini yang 25. Yang 2. Yang 0,5 atau yang 2? Yang 2 nggak sih? Tadi punya Fadel tuh yang 2. Yang 2 itu Fadel. Iya. Ya, ambil lagi yang 0,5 sama yang 1. Tuh. Pakai kertas saja, kertas nggak ada bawa. Diletakkan, disepitkan di bawahnya. Kertas disepitkan bawahnya. Bu, ini gimana menulisnya? Iya, di kertas disepitkan di bawahnya. Ini HCl 0,5 gitu. Sudah? Berapa? Sudah berapa detik? Bu, dia waktu diangkat itu? Iya, ketika dia mau pas masuk, Udah dihitung kan? iya langsung dihitung gitu. 20. Berapa? 20 detik. Yang mana tuh? Yang 0,5 ya. Kan dipasangnya di tangan spatula. Iya. Diginiin. Ini pipet tetes kelompok siapa? Apa, Angel? Tempat apa? Oh, tempat nyuci di luar. Nggak usah dicuci. Nggak usah. Nanti nyucinya di luar. Nah, dihitung. Yang mana tadi yang 0,5, mana yang 1? Dihitung sesuai pas pertama kali mau pas jatuhkan. Itu. Semua. Sekarang Ya, satu aja, satu. berapa itu banyak? Kita lihat berapa detik dia sampai dia mengembang seperti ini. Berarti dia mengembang sendiri? Iya, mengembang sendiri. Udah. Dia dijatuhkan. Udah dijatuhin? Belum. Astaga, ulang. Dijatuhin dulu ya, Bu? Iya, pas dijatuhkan langsung dihitung. Tuh, ini. Ini yang berapa? 1. Yang 1. Berapa detik? Sampai berapa? Sampai dia ngembang tadi? Iya, sampai dia habis ngembang, udah kayak gini berarti udah ngembang selesai. Ya, baru dicatat. Sama di LKPD-nya dicatat. Bu, rata lama juga berarti kan ya? Hah? Lama juga tadi berarti kan? Kenapa dikeluarkan lagi?
Tadi belum itu, Bu. Yang tumpah. Oh ya. Ya, coba. Hati-hati. Iya. Nah, dihitung. Jatuhan lu. Berapa dulu? 7. Nggak tahu. Buatnya di sini. Iya, sesuai sama itu. Itu Reaktannya reaktannya siapa? HCl ya, HCl 0,5 dengan siapa tadi? Berapa soda kuenya? 2 gram ya kan, sesuai dengan di situ tadi. Ya. Berapa saat? 3. 0,3. Ya. Ya, berarti ada kesalahan. Makanya nanti dibahas ketika di percobaan seperti apa, ketika teori seperti apa. Ya, catat. Hah? Iya, isi dengan tadi kan itu kan berapa? Itu berapa? 0,5 berarti isi yang 1 sama yang 2. Ayo. Ini 1. Ya. Ini grafiknya yang lurus aja atau yang titik-titik? Sesuai dengan ini. Maksudnya yang gini atau yang gini? Terserah, penting ada kurva grafiknya. Gimana? Nggak apa-apa, ditulis saja. Nanti kita sesuai dengan teori. Enggak, isi aja yang ini dulu, yang ya. Kegiatan yang kedua lagi. Ya, jadi selesaikan dulu itu sampai pembahasannya ya, sama grafiknya tuh terakhir. Batu polemik masih sini. Iya, benar. Itu diisi sama 2 mili. Apa batu palam? 2 mili, Bu. Ada, Bu. Iya, isi 2 mili. Yang 2 molar ya? Iya, yang 2 molar. Kan bisa kan 2 mili? Ini kan 5 nih atas. Begini kan? Iya. Garis itu. Itu yang berapa? 1 molar. Molar. Nah, 8 detik. 8 detik. Emang kenceng deh kan, Bu? 20 detik kan kali nih, Bu. Di kami kecepatan. Enggak apa-apa. Itu Tadi saya artinya kelambatan. Buat tadi 15. enggak apa-apa. Enggak, lain 20 nih, diubah nanti. Sudah, yang kalau sudah selesai bisa lanjutkan ke praktikum kedua. Jadi ini dicuci, Bu. Ya biarkan aja dulu. Nanti jangan dicuci dulu. Nanti kamu kan mau dipresentasikan. Ya kan? Lanjutkan yang kedua. Yang kedua pakai ini kan? Tabung reaksi. Nanti diginikan tabungnya. Nah, ya, jangan diginikan, jatuh nanti. Di batu polam. Ya, batu polamnya ini. Ambil, Sa. Ya. Satu ini aja, Bu. Ya, satu aja. Sama itu HCl-nya. Coba.
Yang untuk serbuknya pakai yang ini ya. Serbuk percobaan kedua bukan pakai soda kue, pakai yang ini. Diambil pakai spatula. Ya, yang ini. HCl yang 2 molar ya. Ya. Iya, pakai ini, hitung sampai 2 molar ya. Apa? 0,512 reaktan. Iya, reaktannya 0,512 benar. Pengamatannya? Ini Ya, sama pengamatannya gimana? Hah? aja, reaksi lebih cepat gitu kan? Iya. Bagaimana bahasanya kayak mana? Ini sama aja kan? Iya, sama aja. Apa? 2? Iya, 2 mili. Itu kan ada nampak di sini nih. Duanya, Bu? Iya. 1, 2. Atau pakai ini ya. Yang digerus ini. Berapa? Kan di sebenarnya 2 gram gitu loh. Ya, 2 gram. Ambil 1 spatula saja. Cukup lah. Kebanyakan. Nih. Dihitung juga ya waktunya. Yang ini, yang CaCO3-nya, apa namanya? Nah. Yang ini, ambil 1 spatula saja. Udah dikit. Nah, oke. Lagi waktu ya, Bu? Satu-satu. Ya, tebal juga di bukit. Iya, percobaan 2. Iya, benar. Seperti itu. Salah kan? Tapi ini Sudah kan. benar. Tapi kan ini nanti dua-duanya KPD diantar, Bu. Iya. Ini kebalik. Nanti itu di atas. Oh iya. Per air. Udah enggak? Udah kan? 1, 2, 3. Sampai kayak mana? Sampai habis. Sampai habis batunya. Iya. Udah, itu nanti lebih pula kan? Kenapa rusak stoppage-nya? Enggak, anjing. Ya. Ya, lanjut. Percobaan yang kedua. Batu polemnya ini. Ini 1, batu polem digerus ini. Ambil 1 spatula aja. Masukkan ke dalam itu. Tabung reaksinya. Udah? Oh, percobaan pertama, ya. Iya. Iya, sampai betul-betul habis. Coba Ibu lihat. Nah, sampai dia habis. Sampai habis betul, Bu? Iya. Lama juga ya? Sampai 2 menit. Iya. Udah berapa menit? Batas. Jangan gitu. Nah, lanjut. Ambil pakai ini. Ya, ambil pakai ini HCl-nya. Itu pakai tabung reaksi masuknya. Nah. Digoyang-goyangkan aja biar nampak.
Udah Bu. Ya kan mau habis kan? Apa Bu ibunya udah kurang? Iya dia sampai habis, nanti habis tuh. Sudah? Ya lanjut ke percobaan kedua. Batu pualamnya gimana? Itu batu pualamnya itu yang serbuknya yang dalam botol besar warna putih itu. Ambil satu spatula saja. Ya, sama-sama reaksi baru dimasukkan. Siapa lagi yang dimasukkan? Yang digerus yang satu yang besar. Iya. Dua mili. 2 mili. Dihitung kan? Iya, dihitung reaksinya. Berapa? 2 menit kan? Belum lagi Bu? Belum. Dia sampai habis ya? Iya Bu. Sampai bening. Enggak, sampai enggak ada lagi. Ya, enggak ada lagi si ininya. Iya. Batunya. Udah 2 menit. Baru 2 menit. Emang segitu? Dia banyak kali, sedikit. Ini apa Bu? Sedikit lagi nih Bu? Ya. Pas tuh. Sekian mana aja lah. Nah, ambil HCl 2 molernya. Pakai gelas ukur. Berapa itu Bu Anju? Ambilnya 2 molar ya. Ambilnya 2 mili maksud Ibu. Iya, 2 mili per tabung reaksinya. Duanya di mana Bu? Ya, berarti di sini lah 2-nya. Iya, berarti 2 di bawahnya. Nah, ambil aja. Pipetnya? Pandai. Sudah habis. Ya, dia emang lama. Udah berapa menit? 3, 4. Ini yang bukir. Itu yang batu. Amati reaksi. Nanti yang serbu ini diaduk. Gak usah. Gak apa-apa. Langsung. Yang dia mati ini serbu ini. Ini nanti dia mati berubah apa ya? Yang dia mati larut. Yang cepatnya tadi. Nanti waktu dimasukkan kan langsung hidup. Diaduk. Dibiarin aja. Satu-satu dulu, mana yang mau dilihat? Enggak apa-apa, lanjut masuk aja. Ya. Taruh sini aja, Bos. Nampak kan? Udah hancur. Ambil lagi. Lama Bu. Udah 6. Itu udah habis bereaksi itu. Masih. Ya. Lanjut yang ini. Lanjut ah. Ini berapa menit? Wangi semua. 7 menit.
Bikin aja nih. Menit apa? Nah, lanjut dengan yang dihitung waktunya. Sudah? Nah. Itu yang mana? Yang bongkar. Yang bongkahan. Tadi berapa yang itu tadi? 1 detik? 1 menit 25 detik. Oh, 1 menit 25 detik. Aneh-aneh jauh dari kita. Letak aja di bawah, lama. Sudah dapatkan waktunya? Semenit, Bu. Ya. Menggumpal. Ya udah habis ini ya kan? Semenit. Ya, tulislah. Habis itu bikin grafiknya. Kalau udah selesai, baru dicuci di luar ya. Enggak, nanti kita cuci. Kita praktik apa dulu, presentasi. Ya. Berarti udah. Iya, berhenti tuh, berarti udah. Gelembungnya nggak ada kan? Ya. Berapa? 1 menit 5 detik. Sudah? 3 menit lah. Udah mau 3 menit. Udah 3 menit dah, Bu. Ya, emang lama bongkahan. Nah. Lanjut. Jangan. Waktunya. Dah? Sudah selesai kelompoknya kan? Sudah selesai itunya laporannya? Sampai bunyinya berhenti kan, Bu? Iya. Udah berapa menit? Udah 2 menit, Bu. Hah? Diaduk. Ya, ini kan diaduk nih. Kamu hancur ya. Hati-hati. Enak. Sudah Ibu kasih waktu 5 menit untuk menyelesaikan laporannya. Karena waktu kita tinggal sedikit lagi. Ya, udah aja. Belum lagi. Hmm? Atau disudahi? Ya. Catat aja waktunya berapa. 10 apa? 12 menit. 12 kira-kira. Nah. Ya. Sesuai percobaan tadi. Sesuai percobaan. Bagaimana pengaruhnya tadi? Kalau hasil 0, mana lebih kayak mananya? Berdasarkan percobaan. Iya. Di pembahasan bentar Zaki. Sesuai dengan ini. Yang 0,5 mungkin lebih lama daripada A. Jadi sesuai dengan percobaan. Nanti yang kesimpulan baru sesuai dengan teori. Berhenti. Reaksi berhenti atau? Ya, reaksi berhenti udah selesai. Yang serbuk ya. 1 menit kurang. Ya. Ya, sudah ya. 50 detik lah. Ini emang siap-siap. Ya. Catat aja nih berapa waktunya. Bikin ini buat aja 3 menit lah. Ya, 3 menit. Ayo, catat lagi pembahasannya. Masih saya itu. Aduh. Coba. Coba dikeluarkan. Itunya ada nggak masih?
Oh, ini yang ini ya, serbuk ya? Iya, serbuk. Yang itu? Masih makan. Ya. Kan mau habis tuh kan? Iya. Kan terkikis dia tuh. Memang lama ya? Iya. Nah, coba nanti di pembahasannya, mana satu lagi LKPD-nya tuh? Itu kan LKPD, grafiknya belum ya? Ya, Satu kertas saja. iya satu kertas saja. Boleh. Ya. Grafiknya, kayak mana grafiknya? Sesuai dengan konsentrasi per waktunya gimana? Grafik itu maksudnya rumus nih? Atau Grafik, koordinat. Udah, Kemudian ini di sini. isi grafiknya. Grafik per konsentrasi, nggak rumus, bikin grafik. Berarti kayak Kalau misalnya nggak ada grafik di situ. Ini gitu. Iya grafik. Kalau misalnya 0,5 berapa waktunya tuh? Oh, di sini gitu. Iya grafik. X, Y. Iya, aduh. Apa? bukan kan? Bukan, konsentrasi kan HCl-nya. Luas permukaan ya? Ayo, kan kita udah belajar nih. Ini apa nih? Apa tadi itunya? Luas permukaan. Ah, Ketua lombong. iya seperti ini. Nah, ini maksudnya, berarti kalau konsentrasinya 0,5 kayak mana waktunya? Berarti sini laju waktunya, di sini konsentrasinya. Oh, alah. Kan kayak gitu kan grafik? Ini laju reaksinya. Iya, ini laju reaksinya, ini konsentrasinya. Oh. Waktunya di atas nih, Bro. Sebelah sini. Sini waktu nih. Berarti ini yang 0,5. Kalau waktu berbanding balik ya? Iya, Berarti waktu dibagi. enggak lah. Gitu kan? Sudah kelompok sebelah sana sudah selesai pelaporannya? Ya, selesai laporannya sama grafik-grafiknya. Ini grafik, Ibu contohkan. Saya kan ini 0,5, berarti di sini 5, 10, 15. Nah, berarti kalau 0,5 itu 5. Paham? Ini waktunya. Oh. Ini berarti kebanyakan di garis ya, Ben? Ya, ayo. Sudah selesai semua laporannya? Bisa kita presentasikan? Yang mempengaruhinya.
Yuk coba kita presentasikan hasil diskusinya dulu. Kelompok ini yang bagian tentang pengamatan mengenai percobaan pertama. Pengamatannya aja, ya. Nah, yang sebelah sini mengenai pengamatan yang kedua. Lalu kelompok Alberto mempresentasikan pembahasan percobaan pertama. Pembahasan percobaan pertama. Sudah selesai pembahasannya. Nah, ini. Pembahasan percobaan pertama. Ya, pembahasan percobaan kedua. Nah, coba grup pertama kelompok Atia ya. Kelompok Anju. Ayo presentasikan. Iya, di sini saja. Perkenalkan kelompoknya sama nama kelompoknya. Ya. Ya, Ibu selesai buat tunjuk tanya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil pengamatan kami mengenai percobaan. Baiklah, saya Hanifah Paulia. Saya posisi hayat. Saya ketiga kelas. Saya ya, Panjang Ramadan. Akan menyampaikan hasil pengamatan kami yang akan disampaikan oleh saya. Yang besar soalnya Fadel supaya dengar sama kawannya sebelah sana. Nanti kalau ada pertanyaan dari kelompok Fadel, pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok Fadel bisa ditanyakan. Oke, jadi dari hasil yang kami kerjakan, Ayo perhatikan. pertama kami mencampurkan HCl dengan tingkat kemolaran 0,5 dan dicampur Di sebelah sini apa, Bu? Batunya, perbedaan batu. yang besar 2 gram. Bongkahan sama Batu di sini, Pak. Sekitar 15 detik. Lalu di bahasa kami coba mencampurkan 25 ml HCl dengan tingkat kemolaran kita 1 molar dan dicampur dengan soda kue, maka hasil yang kami dapatkan dari radioaktifnya adalah 10 detik. Dan yang terakhir, kami mencampurkan 25 ml HCl dengan tingkat kemolaran 2 molar. Lalu kami campurkan dengan soda kue 2 gram. Maka hasil yang kami peroleh adalah 5 detik. Maka dari itu yang bisa kami simpulkan ialah bahwa jika semakin besar konsentrasi atau tingkat molar yang dimiliki suatu zat, maka kecepatan laju reaksi akan meningkat. Kesimpulannya kita juga. Sudah hal yang bisa kami sampaikan. ya. Balik lagi kepada Hanifah Paulia. Terima kasih. Oke, yang dapat kami sampaikan ada yang ingin ditanyakan atau kurang mengerti dari hasil yang telah kami berikan. Ada yang ingin tanyakan atau ada yang berbeda? Kalau dari kelompok ini semakin besar konsentrasinya, semakin cepat laju reaksi yang didapatkan mereka. Atau ada yang berbeda dari kelompok lain? Sama semua? Oke, sama. Terima kasih kelompok Fadel dan kawan-kawan. Lanjut ke kelompok Atia. Langsung aja ya, nggak usah perkenalan namanya, biar cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari percobaan kami, yaitu yang pertama bongkahan batu kualam yang dicampur dengan 2 ml HCl 2 molar, yaitu waktunya adalah 7 menit. Sedangkan batu kualam yang digerus 2 gram dicampurkan dengan 2 ml HCl 2 molar menerapkan waktu 1 menit 5 detik. Jadi kesimpulannya adalah batu
lebih lama laju reaksinya karena luas permukaannya lebih luas atau besar. Batu kolam digerus lebih cepat laju reaksinya karena luas permukaannya lebih kecil. Kembali ke ajidah hari ini. Baiklah, cuma ini yang harus dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang berbeda dari kawan yang kelompok Atia ini? Sama? Ya, sama. Oke, lanjut ke kelompok Alberto. Mengenai pembahasan percobaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pembahasan kami. Wow. Nah, di sini kami akan membahas Iya, hasil dari sesuai percobaan. pengamatan dan eksperimen kami. Yang pertama, pembahasan dari faktor konsentrasi terhadap laju reaksi. Pada eksperimen pertama, dengan memakai 0,5 HCl dan 2 gram soda kulit, maka laju reaksi akan lambat dikarenakan memakai 2,5 Cl. Yang kedua, eksperimen kedua yakni memakai 1 Cl dan 2 gram soda kulit. Hasil dari percobaan ialah relatif sedang dikarenakan ketingkatan HCl-nya lebih dari yang pertama tadi. Yang ketiga, hasil eksperimen yakni memakai 2 Cl dan 2 gram soda kulit. Hasil dari eksperimen yakni menghasilkan lebih cepat daripada sebelumnya dikarenakan memakai 2 molar HCl untuk yang konsentrasi terhadap laju reaksi. Adalah yang kedua, faktor luas permukaan terhadap laju reaksi. Udah, itu aja Alberto. Oke. Terima kasih Alberto dan kawan-kawan. Ada yang berbeda? Nggak ada ya, sama. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang percobaan kedua dari kelompok Zaki dan kawan-kawan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kelompok kami akan menjelaskan pembahasan tentang faktor luas permukaan terhadap laju reaksi. Dari percobaan pada bicara kita tadi menunjukkan bahwa laju reaksi serbuk kualam dengan asam klorida berlangsung lebih cepat daripada kepingan kualam yang direaksikan dengan asam klorida. Hal ini terjadi karena kualam yang bereaksi mempunyai luas permukaan yang berbeda. Dalam jumlah yang sama, serbuk kualam mempunyai permukaan yang lebih luas daripada kualam yang berbentuk kepingan. Semakin luas permukaan mengakibatkan semakin banyak permukaan yang bersentuhan dengan reaksi, sehingga pada saat yang sama semakin banyak partikel-partikel yang bereaksi. Pada kepingan kualam, partikel-partikel kualam yang bersentuhan langsung dengan asam klorida lebih sedikit daripada serbuk kualam. Partikel-partikel kualam yang bersentuhan hanya partikel yang ada di permukaan keping kualam. Jika kepingan kualam tersebut dipecah dengan kepingan-kepingan yang lebih kecil atau menjadi serbuk, partikel-partikel kualam yang semula di dalam akan berada di permukaan dan terdapat lebih banyak partikel kualam yang secara bersamaan bereaksi dengan larutan asam klorida. Ya, oke. Ada yang berbeda pernyataannya dengan pernyataan kelompok Zaki? Tapi tadi ada ibu dengar berbeda. Ya, nanti ibu jelaskan lagi, ibu luruskan lagi mengenai partikum kita kali ini. Oke, semuanya sudah tampil. Boleh hadap ke depan. Ibu akan menjelaskan atau kita sama-sama menarik kesimpulan dari masing-masing faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, yang pertama faktor apa yang kita percobakan tadi? Konsentrasi. Nah, konsentrasi tadi setelah dicobakan semakin tinggi konsentrasinya, semakin cepat laju reaksinya. Ya, benar, dan semua kelompok sudah melaksanakannya dan semuanya sudah benar ya. Lalu yang kedua, luas permukaan. Bagaimana luas permukaan? Semakin besar luas permukaan, semakin cepat laju reaksi. Nah, kalau Tia, apa kelompok Tia? Batu kualam permukaan lebih lama laju reaksinya karena luas permukaannya lebih besar, lebih luas. Ya, itu perbedaan dari kelompok Zaki tadi sama kelompok Atia. Nah, sekarang Ibu luruskan.
Luas permukaan yang besar itu yang serbuk atau yang bongkahan? Luas permukaan. Ya. Luas permukaan yang besar itu pada serbuk. Artinya luas permukaan bidang sentuh. Bisa kita umpamakan seperti ini. Ada balok, terus di sampingnya ada balok yang sudah dipotong-potong, sama seperti daging tadi. Ya kan? Daging itu, kalau daging yang besar itu, dia luas permukaannya kecil. Kenapa? Tumbukan antarpartikelnya cuman sedikit. Nah, kalau sudah dipotong-potong, itu tumbukan antarpartikelnya banyak. Itulah yang luas permukaannya itu yang besar. Itu maksud dari luas permukaan yang besar. Jadi luas permukaan yang besar itu yang mana? Yang serbuk. Jadi jangan salah lagi ya. Bukan luas permukaan yang besar berarti barangnya besar, enggak. Ya. Sama dengan gula batu. Gula batu itu lebih lama larutnya daripada gula yang berbentuk serbuk atau pasir. Kenapa? Karena luas permukaan gula batu itu lebih kecil, ya, bukan lebih besar. Paham maksudnya? Ya, oke, itu yang akan Ibu luruskan. Nah, untuk minggu depan kita akan melakukan praktikum katalis dan apa itu lagi? Faktornya? Suhu. Untuk saat ini kita melakukan praktikum 2 saja karena waktu kita tidak cukup. Oke, ada yang ingin ditanyakan tidak mengenai percobaan kita yang tadi? Sudah paham semuanya? Sudah paham? Kalau sudah paham, Ibu akan menampilkan soal evaluasi. Ya, sebelum Ibu menampilkan soal evaluasi, Ibu ingin memberitahukan kepada kalian mengapa kita mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ini. Selain tujuan pembelajaran tadi sudah Ibu sebutkan bahwa Ananda harus menganalisis bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, kenapa? Karena sudah ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya apa? Apa sih, Zah? Kecepatan waktu. Apa lagi? Apa contoh dalam kehidupan sehari-hari? Teh? Kenapa teh? Oh ya, gula. Ya kan ketika kita masukkan gula batu lebih lama larutnya daripada gula pasir. Lalu kalau misalnya pernah kalian bikin teh, itu kalau orang bikin teh kan harus air panas dulu baru dikasih es batu kan? Iya. Kenapa? Karena kalau di air dingin lama keluarnya warnanya. Ya, makanya suhu. Nanti itu kita bahas dengan suhu. Lalu kalau kita nih bersihkan kamar mandi keraknya banyak kali. Itu yang kita gunakan pikselnya tentu banyak ya kan? Baru kamar mandinya bersih. Ya kan? Maka konsentrasi piksel itu semakin besar kita gunakan, semakin cepat dia membersihkan kamar mandi. Nah, itu. Paham sampai di sini? Atau ketika kita pakai sampo nih, sampo habis, ya kan? Sampo habis itu kita kasih air. Kan nggak banyak busanya. Kalau menurut kalian bersih atau nggak tuh kira-kira kalau misalnya kita nyampo pakai kayak gitu? Nggak bersih kan? Ya, berarti konsentrasinya kurang, ya kan? Jadi kita merasa busanya sedikit. Tapi kalau misalnya kita kasih air, busanya tetap banyak. Itu pengaruh konsentrasi. Jadi banyak ya, banyak dalam kehidupan kita sehari-hari mengenai faktor-faktor yang pengaruh laju reaksi ini. Ya, paham sampai di sini? Oke, untuk soal evaluasi nanti Ibu kirimkan atau nanti Ibu printkan soalnya. Besok pagi kalian kumpulkan ya, kalian kerjakan malam di asrama. Ya, soal evaluasinya. WA kan nggak boleh bawa HP. Riki ada HP? Atau Riki belum bawa HP? Ya, oke. Nah, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Sebelum Ananda semua mengakhiri pelajaran, dicuci dulu peralatan praktikumnya, lalu kita bereskan di sini sama-sama. Oke? Nah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.